Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar. Mohon maaf Bapak Ibu. Adapun tema kajian kita pada subuh ini menjelang subuh, yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan dan menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan bagi kita adalah sebuah nikmat yang amat besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bangsa Indonesia. Coba bayangkan kalau kita tidak merdeka, bisa kita sholat berjamaah kayak gini? Kalaupun bisa, ada ancaman, ada tekanan. Bangsa Indonesia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang ke-79 tahun lamanya. Ini bukan waktu yang singkat. Hendaknya kemerdekaan negara kita dari penjajahan, penindasan, penzaliman dan keamanan masyarakat untuk bisa beraktivitas sehari-hari, bekerja, berdagang, berkebun, bertani, melaksanakan segala kegiatan harian kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu bisa bernapas dengan lega, dapat berjamaah, dapat pergi ke masjid, dapat berusaha. Coba bayangkan saudara kita yang berada di Palestina sana, untuk bernapas saja mereka susah, jangankan untuk beribadah. Namun semangat ibadah mereka tidak pudar dan tidak sirna. Bagaimana dengan kita, negara aman, kemana pergi lampu jalan ada, enak fasilitas lengkap, listrik lengkap, kendaraan ada, namun kita banyak yang teledor, banyak yang lalai. Kalau subuh kemarin sebanyak ini juga Pak, alhamdulillah. Banyak di luar atau banyak di dalam? Ini dapat undangan atau gimana Pak? Banyak di luar atau dalam Pak? Kalau kayak gini semuanya setiap waktu alhamdulillah. Ini enggak. Kalau kita merdeka dari penjajah mungkin sudah merdeka, tetapi kita belum merdeka dari setan. Iza sami'tumul mu'azzin faqulu ma yaqulu mu'azzin halat lahu safa'ati. Apabila engkau mendengar muazzin mengumandangkan azan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin tersebut. Halal lahu syafaati, halal syafaatku untuknya. 5 kali sehari semalam Bapak Ibu mendengar azan. Alhamdulillah, kalau sudah azan kita jawab sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin tersebut dan kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wah sampai selesai. Kata Nabi, halal lahu syafaati, halal untuknya syafaatku. Berapa kali? 5 kali sehari semalam. Alhamdulillah, belum salat, hanya menjawab azan saja sudah mendapat syafaat dari Nabi. Apalagi sholat subuh. Ini tak dengar azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Mana met yang mana? Met yang banyak. Saya ini ceramahnya di jalan-jalan nih. Tanya nanti ya. Jangan apa nih Pak? Ada metnya. Nah, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur, tapi dibalikkan. Apa Pak? Gimana Pak? Dibalikkan. Kalau sojunya ampun ya Allah di situ dan tambah salimi solai. Itu Pak. Apa undang? Assalamualaikum. Sehat ya Pak. Kalau sebanyak ini datang ke masjid ini subuh, alhamdulillah keberkahan Allah turunkan di komplek Masjid Amaliyah Jalan Muhammad Mustafa Yamin ya. Mustafa Yamin. Mustafa atau Muhammad ya Pak?
Haji Ismail Yusuf ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merdeka secara fisik, tetapi kita masih dijajah oleh setan. Iya enggak, Pak? Iya enggak? Dikuncingi, apa dikuncingi? Dikencing telinga kita oleh. Tapi kalau setan yang berbentuk manusia, Pak, gimana? Tak mampan dengan ayat kursi, Pak. Dilempar pakai kursi baru. Nah, kalau dibacakan ayat tak mampan, Bu. Ya dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak lari dia. Tapi kalau setan bertubuh halus, gimana? Kenapa? Lari. Jangankan membaca ayat kursi, mendengar azan aja setan yang bertubuh halus terbirit-birit, terkentut-kentut dia. Tapi kalau setan yang berbentuk manusia gimana? Lari, Bu. Dilempo pakai kursi barulah. Iya, Pak. Orang asal tuh, tak usahlah. Besoklah ke masjid. Ada orang kayak gitu, Bu. Tak usah soalin lagi. Kamu masih muda. Umur 50 tahun aja. 5 tahun tambah. Ibu baru berapa umur Ibu? 28. Oh, betul. 28 kali ibu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku ceramah jalan-jalan, Pak, ya. Kuliah dah? Oh, dapat dia boleh. Nah, bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memang fisik kita tidak dijajah, tapi psikis kita dijajah oleh setan. Hawa nafsu. Ada orang yang masih dijajah oleh hawa nafsu. Ada dijajah oleh kebutuhan. Nah, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah oleh kalian, kata Allah, jikalau kalian pandai bersyukur kepadaku, insya Allah, kata Allah, akan aku tambah. Kami tambah nikmat untuk. Sekiranya kalian kufur nikmat, azabku amat pedih. Kalau tak merdeka kita, Pak, bisa Pak lebih nikmat. Kalau bisa Pak bagi, tak bisa beralih ya. Atau beralih? Di kompang bisa. Datang lagi usirnya. Enak. Bisa nikahnya, tapi tak bisa darah. Apa beralih? Coba. Hah? Di sini. Ini istri pertama sini. Istri kedua di Medan. Oh, istri pertama di Kampung. Lewat di Bahasa Minang ya, Bu. Lari. Kalau lari itu soju, Bu. Coba. Nah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di berapa sama Pak? Hah? Sampai siang. Nah, Bapak Ibu, hadirin hadirat, semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Summa latus, ada dalam taukid di situ, dalam kaidah usul bahasa Arab, dan taukid itu penekanan. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya satu persatu oleh Allah tentang nikmat yang kalian peroleh. Kemerdekaan itu nikmat, Pak. Coba bayangkan, Bu, kalau kita tak merdeka, bisa kita kuliah? Tak bisa. Bisa kita bikin ini, bikin itu? Tidak. Kita di bawah penindasan dan kezaliman. Alhamdulillah, bangsa kita Indonesia telah merdeka 79 tahun lamanya. Ini hampir 1 abad lagi, Pak. Tapi pada kenyataannya kita masih dijajah oleh bangsa sendiri. Siapa jadinya? Para koruptor, para pengkhianat bangsa, menghabiskan duit negara. Duit Bapak juga bayar, Pak? Bayar Bapak? Bayar pajak atau zakat? Kalau zakat itu kepada umat. Bayar, Pak? Pajak.
pajak mobil, pajak kendaraan bermotor, sepeda motor ya. Besok kentut pun dipajak. Ini berbahaya nih. Wa ma bikum min ni'matin minallah. Semua yang kalian peroleh itu datangnya daripada Allah. Allah akan menanyakan nanti kepada kita. Sudah aku beri kalian kemerdekaan, kalian tak juga gunakan kemerdekaan untuk beribadah. Tidak kalian gunakan kemerdekaan itu untuk bekerja, berusaha. Kita hidup di negara yang subur. Dibuang aja pokok batang ubi tumbuh tuh. Negara orang tandus gurun, orangnya kurus-kurus, hitam-hitam lagi. Air payah juga. Awal alhamdulillah kelebihan kalau musim hujan kebanjiran. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan? Yang pertama Bapak Ibu, kita bersyukur asyukru bil qalbi. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan hati. Kita meyakini dalam hati kita bahwa kemerdekaan ini adalah pemberian Allah, bukan karena ketangkasan para pahlawan, tidak, bukan keberanian Syanu ini itu tidak, tapi Allah lah yang memberi kemerdekaan Pak. Kalau bukan karena Allah yang memberinya, tentu kita belum merdeka. Tengok saudara kita Palestina yang dahulunya negaranya aman, datang Israel laknatullah menumpang di sana, karena di Eropa sana orang Israel itu dikejar-kejar, dibunuh, ditindas. Lalu Inggris kirimkanlah orang Israel itu ke Palestina menumpang. Berarti Israel itu benalu. Ada manusia seperti benalu? Ada Pak? Menyumbang di masjid itu tidak pernah. Tapi apapun yang dilakukan pengurus salah, saudara. Ada Pak? Ada enggak? Sebatang paku pun tak pernah dia nyumbang di masjid. Ke masjid pun hari Jumat dalam minggu boleh. Ada Pak? Ada Pak. Jadi benalu di tengah masyarakat. Ada masyarakat itu seperti lalat. Ada apa? Perangnya ini udah orangnya. Lalat yang buru orang aja yang dia. Buru ini nak tahu tu. Ada apa? Bukan orang aja. Aib orang aja dikajinya. Aib tiada. Pagi hari diceritakan orang sebelah. Siang tadi cokak selagi. Bekalahi masih oyok. Nanti maghrib dia juga yang berbantah sama suami. Pagi di situ orangnya, malam ini pulau tarap orang. Ada tak? Kata Allah, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di dunia, di akhir. Nabi katakan, man satara musliman. Siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhir. Di akhirat ada manusia seperti lalat. Lalat tuh yang dicarinya hinggap di mana Pak? Oh Pak Haji. Pak. Kalau lalat lanau hinggapnya di mana Pak? Di tampek dan lodah, kotor, buat tempat pembuangan air, tempat berak, apalagi Bu? Yang amis-amis, ya dah. Pokok lalat tempat yang buruk, ya dah. Ada orang seperti lalat Pak? Banyak kan coba Pak? Banyak sih dah, dorong Pak. Boleh. Atau suku masalah lalat solo Pak. Tak datang orang turun. Yang ketiga ada manusia seperti lampir buruk. Tahu lampir buruk? Tikar buruk. Kalau lampir buruk itu Pak, ditaruh di ruang tamu tak dipakai, ditaruh di ruang tengah tak dipakai, ditaruh di dapur masuk apunya dalam kompor, masuk apu dalam periuk dan kuali. Akhirnya lampir buruk dibuang dan keluar rumah. Berarti ada yang masyarakat seperti sampah masyarakat?
Ibu banyak nggak? Mungkin ada, mungkin tidak. Jangan sulit mungkin ada, Pak. Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi ada. Tidak bermanfaat. Hidupnya menyusahkan orang aja. Kayak kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia itu anfa'uhum linnas, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kalau tak bisa memberi manfaat, minimal tidak merugikan orang lain. La darara wa la dirar, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Merugikan diri kita aja tidak boleh, apalagi merugikan orang lain. Kalau ada anak kita kan hidupkan radio tape ya di rumah, orang sebelah lagi sholat atau azan, bilang sama anak kita tuh, nah orang azan matikan. Atau orang sebelah rumah kita tuh sakit, kalau bangki bangkinangnya Pak ngomong apa sakarat, bilang sama orang tuh, nah nenek sebelah sakarat. Kalau sakarat tidak boleh Pak, aturnya kita baca Al-Quran, ya nak doa. Ini kalau masuk bangkinan goyi jantung, apa goyi jantungnya? Jantung orang. Kalau kita lagi sholat, ada tetangga kita lagi dengar radio atau tape karaoke keras-keras, konsentrasi nak sholat. Allahu Akbar. Jangankan untuk ibadah Pak, makan pun kalau kita orang bisik-bisik, enak makan? Nggak enak kan? Oh ini kacau ya Pak. Nah, bersyukur kita secara lisan, hati kita meyakini nikmat kemerdekaan ini datangnya dari Allah Ta'ala. Yang kedua, asyukuru bil lisan, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan lidah. Kita sebut, kita ceritakan sejarah ini kepada anak cucu kita, sebagaimana ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian hendaklah kalian sebut, siarkan. Nah, ini bangsa kita ini bukan begitu saja merdeka tanpa ada jasa pahlawan. Tentu ada jasa para pahlawan, para pendahulu bangsa, pada bapak proklamator, bapak revolusioner, dan tokoh-tokoh ulama-ulama, pejuang-pejuang bangsa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Allah hendaklah kalian siarkan, kalian sebut. Alhamdulillah, ucapan lidah kita keluar sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Bayangkan kalau tak merdeka, wanita diperkosa, anak-anak terbunuh. Tengoklah video Palestina lu Pak, Pak atau mau tengok Pak? Tidak. Ibunya tak ada, ayah tak ada, cacat lagi dia. Bayangkanlah. Ya Bu, sanggup ibu nontonnya? Tak sanggup kita nontonnya Bu. Kadang-kadang kakinya yang bontot. Kita alhamdulillah di bawah minyak, di atas minyak, sampai-sampai muka berminyak-minyak. Tidak, orang kata kan Rio ini orang kaya. Kalau ibu pergi ke Jawa, Bapak dari mana? Dari Pekanbaru. Kaya sana tuh Pak. Di atas minyak, bawah minyak, sampai-sampai muka kita berminyak-minyak. Samponya orang Rio pun bisa masuk. Enak. Mungkin sebagian orang mungkin ya, tapi sebagian kecil itu pengusaha-pengusaha yang kaya kan. Kalau kita mungkin sektor liter saja. Nah, kita tidak punya hal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Allah hendaklah kalian sebut, kalian syukuri. Alhamdulillah kita sudah merdeka 79 tahun lamanya, tanggal 17 Agustus 1945, sekarang 17 Agustus 2004, sudah 79 tahun. Masa yang pendek atau panjang Pak? Yang panjang Pak. Kita diberi kemerdekaan, berusaha bisa, berkebun bisa, berternak bisa, bertani bisa.
Coba kalau tak merdeka, ditindas, dijajah, dizalimi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nikmat itu baru terasa adanya ketika nikmat itu dicabut oleh Allah. Iya dah. Nikmat itu baru terasa ketika nikmat itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia dulu. Sekarang mereka dijajah. Sesuai dengan doa imam tadi ketika kunut, ya Allah bantulah saudara kami mujahid muslimin di Palestina, kalahkanlah mereka Zionis. Bahkan para pendahulu bangsa kita, Bapak Proklamator dan BPUPKI mencetus pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada kalimat atas berkat rahmat Allah. Kita ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Begitulah para pendiri bangsa, anggota BPUPKI mencetus pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kalimat kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Mereka tidak melupakan Allah. Kalau kita bagaimana? Sudah naik jabatan sih kita sombong. Iya Pak? Sudah kaya sih kita sombong. Ada orang kaya dari kita, ya Pak? Pintar kita, ada orang lebih pintar dari kita. Tinggi jabatan kita, ada orang lebih tinggi jabatan dari kita. Untuk apa kita sombongkan? Allah saja yang memiliki sifat sombong, tak sombong. Kalau sempat Allah itu sombong, dibalikkanlah bumi Riau ini, karena tak tahan lagi dengan perangai-perangai orang yang berada di atasnya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari kiamat kelak bumi akan menjadi saksi. Bumi ini bisa bicara. Kok bisa bicara? Jangan kan bumi, tangan kita akan bicara. Al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kelak mulut dici Allah, tangan bicara. Apakah cuma bumi, tangan kaki yang bicara? Tidak. Sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pendengaran, telinga bicara, mata bicara, kulit pun bicara, menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Alhamdulillah, kalau bagi banyaknya Pak, bumi ini bicara. Di tempat ini, di hari ini Bapak itu sujud di sini. Alhamdulillah. Dalam hadis Nabi, inna akhbaraha, sesungguhnya bumi membicarakan. An-tashhada, bersaksi ala kulli amalin wa ahdin, terhadap apa yang dilakukan oleh hamba laki-laki dan hamba Allah yang perempuan. Lalu apa kata bumi kepada Allah? An-taqula kaza wa kaza, amila kaza wa kaza wa yawma kaza wa kaza. Hari ini Bapak ini sujud di sudut ini, Ibu ini jam begini, hari ini tanggal ini sujud di ruang ini. Yang kita khawatirkan, bumi ini menjadi saksi buruk terhadap apa yang kita kerja. Bapak ini berjudi di tempat ini, nauzubillah. Ibu ini sidang MPR di sini. Tahu sidang MPR? Kalau di Jakarta sidang MPR dapat duit. Kalau ibu dapat dosa. MPR apa? Membicarakan pilihan orang lah. Nah, itu singkatannya, kepanjangan MPR. Membicarakan perihal orang lah. Sampai tidur pun menghibah. Bang, Pak, tahu enggak Bapak? Orang tuh sampai mau tidur pun ceritakan orang. Ada ibu yang di sini. Ada di sini nggak ada, di luar Pak? Karena mungkin iya Bu, ngaku aja lah Bu. Pulang suaminya, kalau kerja malam suaminya kan pulang pagi. Mana ibu? Ibu di sana Pak? Lagi ngobrol sama Kang Teh sana. Nanti pulang-pulang siang lagi. Mana ibu? Ibu di rumah nenek situ. Sore, ibu sini. Malam kan dilarang suami. Kalau nggak dilarang suami, ibu tuh suka MPR membicarakan perihal orang lah. Ada di sini Bu. Nggak
membicarakan orang, nauzubillah, ini menjadi saksi buruk. Hendaknya kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang ketiga, bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah wasyukru bil af'al. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan perbuatan, dengan kegiatan, dengan amal soleh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh lafatahna, sungguh kata Allah, sungguh-sungguh kami akan menurunkan keberkahan. Kalau udah banyak orang ke masjid, Pak, ada pintu nih, Pak. Oh, Pak, kalau udah banyak, umpamanya penuh sini sampai ke luar sana, tak ada curi sini lagi, Pak. Aman. Mungkin orang luar mencuri di sini. Tapi kalau subuhnya satu saat hanya hadir perwakilan yang top saja perwakilan. Siapa top itu, Pak? Tua, ompong, pikun. Itu yang hadir. Iya, Pak. Ini umur Bapak berapa, Pak? Berapa? Berapa boleh? Oh, udah boleh. Dapat tigo ya, banyak produksi, Pak. Kalau yang muda-muda ke masjid, yang tua-tua ke masjid, kalau yang tua ke masjid itu biasa. Kalau dekat ke balik, Pak, ke balik papan. Tapi kalau yang hadir umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke bawah, itu luar biasa. Wasabun nasa fi ibadatillah. Allah akan memberi naungan kepada para pemuda remaja yang beribadah. Kalau orang tua tidak wajar beribadah, karena dekat dengan pintu, suka makan Bu, gigi sudah Bu. Oh, gigi ini dimakan tikus, Pak. Aduh, apa dah ambil gigi ke bawah kemarin? Ngirapi Idul Adha kemarin, Pak. Gigi yang ada di atas gusi aja tak bisa kita pertahankan. Apalaginya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan diwafatkan. Tahu Bapak kapan dan di mana kita diwafatkan, Pak? Enggak tahu. Oleh sebab itu isilah kemerdekaan ini dengan ibadah. Isilah kemerdekaan ini dengan amal usaha. Berusaha, berkebun, berternak, apalagi bertani, kantoran. Pokok yang positif kita kerjakan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangat kalian dalam melakukan hal-hal yang positif. Minta tolong kepada Allah, jangan kalian malas. Kalau kita kan malas, yuk kita ke masjid, malas. Ada orang yang gitu, Pak? Banyak kacau ini dan berhasil. Ustaz sini ceramahnya kalau banyak ada ya. Banyaknya, Pak. Yuk kita nonton konser. Wah, apa disuruh dan dulu dia datang. Ya, Pak. Udah tahu. Nah, kita harus bersemangat. Kita tidak hanya disuruh beribadah saja, Pak. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah salat, ibadah apapun telah selesai kita kerjakan, fantasiru fil ardh, bertebarlah kalian di permukaan bumi Allah. Tidak hanya ibadah saja disuruh Allah, tapi bertebar itu maksudnya carilah rezeki, carilah nafkah. Bukan berzikir aja kerja di kapak. Kalau berzikir aja kerja bapak-bapak nih, Bu, ibu nanti beraknya kayak kencing. Kenapa kayak kencing? Nggak ada beli makan. Apa berzikir lalu itu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi tidak berzikir aja kerjanya, Pak. Dia mengembalakan kambing, dia berdagang. Iya dah. Ikut nak. Dapat PT menjual kebun sawit itu aja bitnya. Kalau dulu itu kayak sungai Siak itu kalau ditimba, Pak, apa timba ngomong?
hadis, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Apabila kalian telah selesai ibadah, salat, bertebarlah kalian di permukaan bumi Allah, cari rezeki, jangan malas. Ini indahnya Pak, dapat warisan habis kena, dimakan aja. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Apakah kita sudah merdeka seutuhnya? Jawabannya belum. Apakah kita sudah menjadi manusia yang merdeka seutuhnya? Belum. Belum lagi Pak. Bapak katanya sudah merdeka. Saya tanya ya, mana yang doski? Yang mana yang muda? Boleh mana yang muda? Nah, mana? Mana ya? Nanti saya tanya dulu ya. Kok sini Pak? Mana yang muda tuh? Ini sudah segi. Berapa nikah Pak? Udah berapa tahun? Belum nikah. Aduh masih muda. Beda namanya udang lampu. Bapak lah. Bapak. Duit sama istri atau sama kita semuanya? Jujur. Ini belum merdeka lagi. Duit sama istri sama bapak semuanya berbagi. Ini sama istri semua duitnya. Kalau sama istri duitnya bagus, suami soleh, tapi takutnya pakai proposal. La ilaha illallah. Adinda, abang mau beli rokok berapa bungkus? 5 bungkus. Ada nggak notanya? Ada nggak bondnya? Waduh, kalau ada suami ngasih duit istrinya semuanya dikasihnya. Kalau masuk kita duit tabung, ya dikasihnya sama duit sama istri. Suaminya baik, soleh, namun minta duitnya kembali pakai propos. Iya Pak. Iya. Kalau suami yang baik dari mana? Ada sama istrinya, ada sama bapak. Jangan beginikan semuanya Bu. Kacau bapak di jalan, mungkin berjumpa dengan orang yang susah, atau berinfak, atau berjumpa dengan ibunya. Apa kata ibunya? Nak, tolong bantu ibu 200.000 jadilah. Apa kata anaknya? Duit saya jangankan sama ibu, sama orang lain saya kasih Bu, tapi duit sama istri semuanya Bu. La ilaha gimana bapak suaminya menyumbang, berinfak, kalau duitnya sama istri semuanya? Bu, ibu megang duit semuanya? Nah, berbah? Dapat 1 juta. Pegang abang 200 Bang, 300. Ini enggak. Ini belum merdeka dari istri ya Pak. Belum merdeka lagi. Ini belum saya tanya satu persatu nih. Ini enggak semuanya sama istri. La ilaha illallah. Nyumbang 10.000 minta izin dari istri. La ilaha illallah. Nah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kita mulia bukan karena nasab kita. Kita mulia bukan karena ras kita orang ini orang itu, tidak. Yang memuliakan kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa di antara kalian kata Allah. Bukan etnis ini. Orang ini kami orang Melayu, kamilah yang mulia, tidak. Kami orang Arab, kamilah yang mulia, tidak. Kami orang Minang, kamilah yang mulia, tidak. Tapi yang mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa dan beriman kepadanya, benar-benar beriman. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mestinya kita merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Kita harus merdeka, memerdekakan diri kita dari syirik, memerdekakan diri kita dari khurafat, memerdekakan diri kita dari tahayul. Waskurullah, waskuru nikmatallah in kuntum ta'budun. Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah, nikmat kemerdekaan, jikalau kalian benar-benar beribadah
selain Allah. Contoh, anak kita bawa kendaraan, terjadi insiden kecelakaan, tergilir kakinya. Apa kata istrinya di rumah? Bang, kata orang, bang, kalau Honda ini kecelakaan, kita siram pakai limau atau jeruk. Percaya juga, apa hubungan kecelakaan dengan jeruk, bang? Ada hubungannya, bang? Bisa menangkis kecelakaan dengan jeruk tuh. Mungkin jeruk itu menghilangkan amis darah, mungkin bisa. Tapi kalau kecelakaan bisa dari jeruk, Pak? Hah? Jeruk itu untuk ini di limaunya, kendaraannya di limaunya. La ilaha illallah. Tidak. Atau dia pergi ke kebun, ke Sungai Pagar, mau panen sawit, lewat di mobilnya, di depan mobil itu jalan lewat ular. Kata orang, bang, kalau ada ular lewat yang tanya, siap bang, mau balik ulang, sawitnya dipanen. Oh, la ilaha illallah. Berarti kita belum merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Berarti kita belum merdeka lagi, Pak. Masih percaya dengan mitos-mitos itu. Lantai 13 sial. Kemana lantai 13, Pak? Lantainya ada 17 hotel pun. Lantai 13 tidak ada. Katanya nomor 13 sial. La ilaha tidak ada angka sial, tidak ada hari sial. Yang ada hari ini kita dipuji Allah, hari besok diberi nikmat. Itu aja disebut, Pak, bukan sial. Tidak ada sial dalam Islam. Yang ada hanya hari ini kita dipuji Allah, hari berikutnya mungkin kita diberi nikmat. Yang kedua, kita mesti memerdekakan diri kita dari penindasan, penjajahan, kezaliman. Kita sudah merdeka. Kalau yang kedua ini mungkin kita sudah merdeka. Yang ketiga, kita harus memerdekakan diri dari kebodohan. Kita mesti berilmu, Pak. Ini setiap subuh ahad nih, Pak. Ini berilmu. Dengan adanya ibu hadir, bapak hadir ke masjid, bertambah ilmu kita. Jangankan untuk sholat berjamaah, berjalan kaki saja bapak ibu dari rumah ke masjid itu dihitung pahala. Pahalanya sebanding dengan bersedekah. Apa kata Nabi? Wa bi kulli qudwatin tamsiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah kaki kita ke masjid akan dihitung sedekah. Sedekah itu apa fadilahnya? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un ma'un nar. Sedekah itu menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Kalau tak bisa 5 kali sehari semalam ke masjid, minimal 1 kali ada ke masjid. Mungkin subuhnya, mungkin isya atau maghrib, pokoknya ada. Ini 1 kali pun tak pernah ke masjid. Ke masjid juga saya Ustaz, tapi lewat. Karena jalannya ada di depan masjid. Kapan masjidnya? Ketika dibacakan Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bukan dia ke masjid, digopong, dipaksa, Pak. Dipakai kerangka ke masjid. Iya kan? Kita ke masjid bukan ketika tua, tapi sampai tua. Kalau udah tua ke masjid, Pak, terpanjang 5 ayat lagi gini. Ya kan? Menggigit ya. Nah, di dalam ini masuk ketika itu baca doa, baca salawat. Allahumma tahli abwaab rahmatik. Malaikat akan mendoakan kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ampuni dia ya Allah. Rahmati, sayangilah jamaah yang hadir ini. Masuk dulu lagi. Sudah didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia. Alhamdulillah. Ada tempat selain masjid yang kayak gitu malaikat sama kita? Tidak. Lalu ibu masukkan di kota infak duit di subuh hari, berinfak subuh. Apa kata Nabi? Apa kata Allah dalam hadis Nabi? Orang yang bersedekah di subuh hari, malaikat akan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah infaknya yang lebih baik dari apa yang dia beri. Tapi kalau subuh hari itu tak pernah kita berinfak, apa kata malaikat kepada Allah dalam doanya? Allahumma a'ti munsikan khalafa. Ya Allah, hancurkan
Ibu hadir, bapak hadir, disebut oleh Allah nama bapak ibu di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Bupati saja wali kota nyebut kita di depan orang, kita kati ke bang hidung itu. Tahu kati? Pak enggak, Pak Imam tuh kawan aku tuh. Apalagi yang menyebut Allah di hadapan para malaikat. Yang kita khawatirkan nama kita tercatat disebut Allah di tempat gosip, di meja nomino, di tempat judi, di tempat mabuk-mabuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Menunggu azannya kita tadi. Yamhullahu bihil khotoya. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kita mesti berilmu. Kita merdekakan diri kita dari bodoh. Yang terakhir, kita merdekakan diri kita dari syahwat, hawa nafsu. Jangan kita pertuhankan hawa nafsu kita, tapi kontrollah diri kita. Kalau kita, kata Allah, manusia itu kami ciptakan dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna. Manusia bisa lebih mulia dari malaikat apabila manusia menggunakan akal pikiran yang sehat, mengendalikan syahwat, mengontrol hawa nafsu. Sebaliknya manusia bisa lebih hina daripada binatang. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti binatang. Balhum adall. Bahkan lebih rendah daripada binatang. Siapa? Manusia yang mempertuhankan hawa nafsu, mengikuti syahwatnya, tidak terkontrol, akalnya tidak sehat. Kan ada orang memperkosa anaknya kan? Nah sendiri perkosa. Lebih binatang daripada binatang. Istri orang, istri dia juga. Suami orang, suami dia juga. Dia punya suami. Dia suka suami tapi bilang abang siapa tuh ganteng biasa. Kita melihat orang tuh dicantik-cantik biasa. Subhanallah gantengnya cantik biasa. Tapi jangan dibawa dalam hanya sekedar itu ini enggak. Ditengoknya istrinya keluar air mata. Ditengok istri orang lain meleleh. La ilaha illallah. Kacau. Atau ibu nampak bapak suami, wih gantengnya. Tengok lagi di rumah perlu iman tuh. Ya, kita kontrol sawah kita, Bu. Kita kontrol. Apa kata Nabi? Terakhir, al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu kata Nabi, orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Suka kepada yang ganteng itu biasa, tapi tidak kita perturutkan. Itu cantik, alhamdulillah. Jangan kita ikuti hawa nafsu, karena milik kita sudah ada di rumah. Ada yang bertanya, Pak? Sampai di sini aja ya Pak. Lama-lama nanti kita ngomong ya Pak. Ada yang bertanya Pak? Tuh. Insya Allah ini maksudnya. Nah, akhirnya karena ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga nikmat kemerdekaan hendaklah kita syukuri dan kita jadikan diri kita merdeka seutuhnya dari penghambaan kepada selain Allah, merdeka dari syahwat dan hawa nafsu, merdeka dari kebodohan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu